Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Komalalatri dari kelas 10 MIA 1. Saya bersekolah di SMA Taman Harapan 1. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen pembentuk ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik makhluk hidup atau organisme, yang pertama autotrof, produsen, organisme yang mampu membuat makanan sendiri, serta untuk organisme lainnya, contohnya tumbuhan. Yang kedua ada heterotrof atau konsumen, organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang diadakan oleh organisme lain sebagai makanan, contohnya manusia dan hewan. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai, organisme yang menggunakan sisa-sisa makhluk hidup heterotrof dan autotrof yang telah mati, contohnya jamur, bakteri, dan cacing. Komponen abiotik bukan makhluk hidup atau organisme yang mempengaruhi keberlangsungan hidup. Yang pertama ada cahaya matahari, energi utama untuk tumbuhan serta bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Yang kedua ada air, kebutuhan penting makhluk hidup serta mempengaruhi distribusi makhluk hidup. Yang ketiga ada udara. Oksigen dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Oksigen dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernafas. Yang keempat, suhu atau temperatur mempengaruhi kegiatan makhluk hidup dan keanekaragamannya. Yang kelima ada garam, mempengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Dan yang keenam ada tanah, mempengaruhi keseimbangan air yang ada di organisme melalui osmosis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang rantai makanan secara pengertiannya. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi melalui proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, di sini ada contoh rantai makanan khususnya di ekosistem sawah. Nah, yang pertama ada produsen. Produsen di sawah tentunya tanaman padi. Nah, produsen ini merupakan organisme yang dapat menyusun makanannya sendiri atau membuat zat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, tanaman padi ini akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu belalang. Kemudian belalang akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu katak. Kemudian katak akan dimakan oleh konsumen tiga, yaitu adalah ular. Kemudian ular akan dimakan oleh konsumen 4, yaitu elang. Kemudian elang akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, konsumen ada 4 tipe. Konsumen primer adalah pemakan tumbuhan, yaitu di sini adalah belalang, dan belalang ini bersifat herbivora, yaitu pemakan tumbuhan.
Kemudian ada konsumen sekunder, yaitu pemakan konsumen 1. Kemudian ada konsumen tersier, yaitu pemakan konsumen 2. Dan kemudian ada konsumen puncak, yaitu pemakan konsumen 3. Nah, inilah contoh dari rantai makanan yang ada di sawah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain dalam jaring-jaring makanan organisme yang terlibat memiliki banyak pilihan makanan. Jadi, tidak seperti rantai makanan, hanya satu makanan saja. Tapi kalau di jaring-jaring makanan ini, nanti produsennya ada banyak. Kemudian konsumen satunya pun tidak hanya belalang saja. Jadi tidak hanya belalang saja yang memakan tumbuhan, tapi ada ulat, tikus yang memakan tumbuhan tersebut. Nah, inilah adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Yang pertama itu adalah produsen, yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan itu akan dimakan oleh ulat. Nah, ulat ini sebagai konsumen pertama. Nah, tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Dan belalang pun masih konsumen pertama atau konsumen 1. Dan rumput ini akan dimakan oleh tikus. Dan tikus pun merupakan konsumen 1. Nah, ulat akan dimakan oleh konsumen 2, yaitu yang makan ulat ini adalah ayam dan katak. Nah, belalang akan dimakan oleh konsumen 2, yaitu ayam dan katak. Kemudian tikus ini akan dimakan oleh ular dan ular pun masih konsumen 2. Kemudian konsumen yang ketiga yaitu burung elang. Di mana burung elang ini memakan katak dan ular. Nah, dapat dilihat dari jaring-jaring makanan ini, di mana jaring-jaring makanan dan rantai makanan jelas berbeda. Nah, dari jaring-jaring makanan, jadi organisme terlibat ini bisa memilih makanannya sendiri. Nah, tadi dicontohkan bahwa ulat akan dimakan oleh ayam, lalu oleh katak. Jadi ayam akan memilih ulat atau memilih belalang sebagai makanan. Jadi inilah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Terima kasih, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.